يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan bala. Nah ini cukup menarik juga. Apakah COVID-19 ini juga termasuk bala? Bagaimana caranya menolak bala? Nah ini kami berikan kesempatan pada Ustaz Luqman Hakim. Sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, apakah COVID ini termasuk bala? Iya. Jadi bala bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah jadi bala itu kadang-kadang bisa dimaknai dengan musibah. Ya, jadi kalau kita melihat musibah itu kita harus membaca dari 3 hal. Yang pertama, bahwa musibah itu satu bisa sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah jaga progres dengan baik, ya, ibadahnya sudah lumayan bagus, ya, taat kepada Allah, birrul walidain, makanya juga sudah bergizi. Kemudian kok kena? Nah, ini namanya adalah ujian dari Allah. Kenapa? Allah kepingin ngangkat derajatnya dia, kepingin naikkan kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi kata Allah, kata Rasulullah SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu cinta sama suatu kaum, seorang hamba, Allah itu uji, ya, diuji. Kenapa? Allah itu rindu dengan rintihannya, rindu dengan doanya, rindu dengan keluhannya. Jadi mengeluhnya ke Allah, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, saya sakit seperti ini, jadikan penghapus dosa saya, ya Allah. Jadikan peninggi derajat saya di sisimu, ya Allah. Gantilah sakit kami, ya Allah, dengan surga, ya Allah. Nah, seperti ini. Jadi ini musibah. Jadi musibah yang pertama adalah karena ujian. Bala yang pertama ini karena ujian. Yang kedua adalah teguran atau peringatan. Pada waktu orang itu sudah lalai, sudah mulai lupa dengan Allah. Nah, kemudian Allah itu sebenarnya itu surat cintanya dari Allah. Ya. Jadi Allah tegur dengan sakit karena secara umum, ya, pada waktu orang itu secara fisik itu sakit, orang itu cenderung secara umum cenderung ingat sama Allah. Ya, ya, pada waktu kemarin sholatnya lupa, ya, mungkin bersentuhan dengan riba dan sebagainya, ya, sering durhaka kepada orang tuanya. Ini namanya sebagai peringatan, diingatkan sama Allah supaya segera kembali kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi jawabannya harus sabar. Yang kedua juga gitu. Di samping harus sabar, dia juga harus koreksi diri, muhasabah diri. Ya, apa yang salah? Karena pada prinsipnya secara umum bahwa sakit itu karena kesalahan kita. Makanya itu coba dibuka surat Asy-Syura ayat 30 dalam Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, falyafu an katsir. Ya, tidaklah musibah itu mengenai kita kecuali karena kesalahan kita, kesombongan kita, sembrono kita, ya, dosa kita, ya, itu tadi tidak menjaga protokol kesehatan, terus maksiat lagi, ya. Kalau kena ini namanya bukan ujian, nah, ini namanya diingatkan sama Allah, tegur sama Allah, mulai dijewer sama Allah. Dan yang ketiga, musibah itu sebagai azab, masya Allah, alhamdulillah. Jadi mereka itu sering maksiat, makanannya binatang-binatang yang berkuku tajam, makanan babi, anjing, makanan-makanan yang nggak layak dipakai, kemudian bermaksiat, kemudian kena musibah.
ya kena bala, ini namanya azab, ya. Jadi jangan kalau kita itu enggak taat sama Allah, kita sembrono, kita tidak menjaga protokol kesehatan, terus kemudian mengatakan, oh ini musibah, ujian dari Allah. Bukan musibah, itu kesalahan kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan andai kata ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan itu sebagai bentuk ujian maksimal, itu sebagai teguran supaya kita segera kembali kepada Allah. Setelah cepat kembali, Allah sembuhkan. Nah, kalau seperti itu, apakah sudah bala? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya bagaimana? Tetap ya, walaupun tadi itu bahwa COVID dan sebagainya, sakit ini dan itu sebagainya, ada campur tangan sekian persen itu dari jin, dari setan, tetap ya bahwa Allah itu ngasih motivasi kepada kita. Apa? Pada waktu kita itu berusaha mendekat kepada Allah, kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu kita ketemu anjing, ya, anjing bulldog mungkin di jalan atau apa, mau menyala kepada kita bagaimana cara mintanya? Kita teriak-teriak tidak bisa, lari, tambah dikejar. Caranya minta tolong, Bapak yang punya anjing, tolong itu kendalikan anjingnya. Nah, ya, jadi kita juga seperti itu, bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, enggak. Pada waktu itu ada gangguan apapun dalam urusan apapun, kita jangan lepas minta tolong sama Allah. Yaitu apa? Bertawud kepada Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgh fasta'id billah innahu sami'un basir. Innahu sami'un alim, insyaallah. Ya. Dan tatkala kita digoda oleh setan, diganggu oleh setan, ya, nazghun dengan gangguan, fasta'in billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta tolong dengan apa? Bertawud. Makanya apa? Dalam zikir pagi sore itu kan buahnya ya, baca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain 2 surat untuk penjagaan, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, itu penjagaan, bertawud kepada Allah. Ya, supaya terhindar dari gangguan sihir, ain, dan penyakit-penyakit lainnya. Ya, jadi minta tolong kepada Allah. Makanya kita sering juga ada zikir pagi sore itu, antara lain adalah Ya Hayy Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri, yang ngatur, yang ngurusi segala makhluknya, seluruh makhluk, ngurusi seluruh makhluknya. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku minta tolong. Aslih lisani kullah, ya Allah perbaiki semua keadaanku ya Allah, angkat semua sakitku ya Allah, ya Allah. Selesaikan urusan keluargaku ya Allah, yang anakku sedang sakit, ibuku yang sedang sakit. Wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah, janganlah kau biarkan aku sekejap mata, ya. Janganlah kau biarkan aku walaupun sekejap mata. Jadi kita Masya Allah minta dilindungi sama Allah, dibentengi sama Allah, Pak. Setiap saat, fikuli zaman wa fikuli makan, setiap waktu dan setiap tempat. Nah, ini penjagaan yang benar-benar penjagaan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau itu bala bagaimana cara melepaskan bala itu? Ya tadi itu dengan ketaatan, terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam pada waktu sakit yang berpuluh tahun itu, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ya, apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Rabbi inni masyani dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sudah sakit, aku sudah kena sakit seperti ini ya Allah. Ya, aku sudah kena musibah seperti ini ya Allah.
aku beri ujian seperti ini ya Allah. Dan pada waktu seperti ini istriku sudah tidak sabar. Wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah yang maha pengasih. Wa anta arhamur rahim, engkau penyayang ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi sahabat hidup berkah, jangan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita berdoa itu tidak langsung harus to the point. Apalagi kalau kita berdoa ya, melihat doa-doa dalam Quran, Masya Allah indah sekali. Ya. Pada waktu Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, diturunkan ke dunia setelah dari surga. Apa yang dibaca? Tidak langsung to the point kan? Apa? Doa, mengagungkan Allah, bertauhid kepada Allah dulu. Nah ini etika doa. Ya, pada waktu berdoa, La ilaha illa anta, wahai Allah. Ini tauhid. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya aku ya Allah minal zalimin, orang yang zalim, banyak salah ya Allah, banyak dosa, bahasa kita seperti itu. Nah, itu sudah tercover doa kita pada waktu minta mengagungkan Allah, memuji Allah, la ilaha illa anta subhanaka. Nah, ini memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Inni kuntu minal zalimin. Ya, seperti itu. Terus kita ingat juga doanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam pada waktu ditelan ikan. Itu berapa hari, kalau logika mesti mati. Ya, kalau pakai logika. Nah, pada waktu yang emergensi seperti itu, Nabi Yunus berdoa. Berdoa apa? Tidak langsung minta to the point, tapi bertauhid dulu. Bertauhid dulu. Oh subhanallah, afan ya, tadi ada yang terbalik ya. Jadi Nabi subhanallah yang saya baca tadi, yang pertama itu adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nah, kalau doanya Nabi Adam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bertauhid dulu. Ya, minta ampun dulu kepada Allah. Rabbana zalamna, wahai Allah, aku ini termasuk orang yang baik, ada salah, banyak salah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau tidak aku ampuni ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyesal nanti. Nah, kalau Nabi Yunus ya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi yang pertama itu memuji-muji Allah, bertauhid kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian kita baru minta kepada Allah, doa kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi itu bagian dari etika doa kita. Nah, ya. Itu sahabat hidup berkah channel yang diberikan oleh Allah, yang dapat kita jawab dari pertanyaan tentang bala tadi. والله أعلم. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.